Selamat datang lagi di Deep Dive kita. Kali ini kita mau bedah sesuatu yang kayaknya relevan banget buat kita semua. Jejak digital dan media sosial. Materinya dari buku Informatika kelas 8. Betul. Misi kita nih, pengen paham betul apa itu jejak digital, kenapa kok penting banget dijaga. Terus gimana sih biar kita pinter gitu ya di medsos, nggak gampang kemakan hoax. Siap ya? Siap. Ini topik krusial sih di zaman sekarang. Nah, pernah nggak sih Anda mikir, tiap kali kita online, klik sana-sini, posting sesuatu, atau bahkan cuma mampir ke website gitu, itu tuh sebenarnya ninggalin jejak. Iya banget. Itu dia yang namanya jejak digital. Kedengarannya simple ya, tapi ternyata nggak sesimpel itu kan? Betul sekali. Jadi jejak digital itu pada dasarnya ya rekaman semua aktivitas online Anda. Bisa dibagi dua lah gampangnya. Ada yang aktif, ini yang Anda sadar lakuin. Contohnya kayak upload foto gitu. Nah iya, upload foto, nulis status, ngisi formulir online, itu aktif. Tapi ada juga yang pasif. Nah ini yang sering kita nggak ngeh. Yang pasif ini gimana? Itu data yang kekumpul otomatis gitu aja. Misalnya, riwayat pencarian Anda di Google, lokasi Anda pas lagi online, atau alamat IP perangkat yang Anda pakai. Situs atau aplikasi itu nyatet. Wah, jadi ada yang sengaja kita kasih, ada yang diam-diam diambil ya. Yang pasif ini kadang agak bikin was-was juga ya. Bisa dibilang gitu. Tapi kenapa sih kita harus peduli banget sama jejak-jejak ini? Emang sepenting apa? Apa cuma soal privasi aja? Privasi jelas penting, tapi ini lebih luas lagi loh. Justru yang menarik tuh gimana jejak ini bisa ngebentuk, pandangan orang lain tentang Anda. Maksudnya reputasi online gitu? Tepat. Reputasi online sekarang ini, bobotnya bisa sama kayak di dunia nyata. Mungkin malah lebih kadang-kadang. Bayangin aja, satu postingan lama yang konteksnya udah beda, bisa disalahartikan. Terus ngaruh kemana-mana ya? Bisa banget. Ngaruh ke pandangan orang, kesempatan kerja, hubungan sosial. Belum lagi resiko, ya itu tadi, pencurian data buat nipu misalnya. Serem kan? Oke. Risikonya nyata ya, dan dampaknya bisa panjang. Nah, terus gimana dong cara kita ngelindungin diri? Masa iya harus berhenti main internet? Kan nggak mungkin juga ya? Ya nggak gitu juga sih, ada kok langkah praktisnya. Apa tuh? Yang paling dasar mungkin? Langkah pertama yang bagus nih, coba deh iseng-iseng Google nama Anda sendiri. Serius, lihat apa aja yang muncul di halaman pertama, kedua. Wah, buat ngecek ya? Iya, buat dapat gambaran, kadang bisa kaget sendiri loh. Kedua, pikir lagi deh sebelum posting sesuatu yang terlalu pribadi. Tanya ke diri sendiri, ini perlu banget nggak sih semua orang tahu? Selektif berarti ya? Betul. Terus perhatiin juga keamanan situs. Kalau mau masukin data penting, lihat alamat webnya. Udah HTTPS belum? Ada S-nya nggak di belakang HTTPS? S itu secure ya? Nah, itu dia. Sama satu lagi, akun-akun lama yang udah nggak kepake. Medsos lama, email lama. Mending dinonaktifin atau dihapus aja sekalian. Oke, itu langkah-langkah buat mencegah ya. Tapi kalau soal membangun citra diri yang positif nih, gimana caranya? Biar jejak digital kita bagus gitu. Nah, ini sisi proaktifnya. Anggap aja setiap konten yang Anda bagi, itu kayak nanam bibit reputasi gitu. Jadi ya, gunakan platform online buat share hal-hal positif. Misalnya? Ya, keahlian Anda, hobi Anda, pemikiran yang membangun. Sebelum pencet tombol publish atau send, coba berhenti bentar. Mikir dulu, ini beneran gue nggak sih? Atau gimana ya kira-kira orang nanggepin ini, sekarang atau nanti? Jadi mikir jangka panjang ya? Iya, pertanyaan pentingnya gini. Citra online kayak gimana sih yang Anda pengen bangun secara sadar? Bukan cuma ikut-ikutan tren sesaat. Ngomongin soal berbagi konten, pasti larinya ke media sosial ya. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, wah banyak banget lah. Ini kan beda banget ya sama media zaman dulu kayak koran atau TV. Jelas beda, jauh banget. Media sosial itu kan interaktif, dua arah, bahkan bisa banyak arah. Kita bisa langsung komen, bisa ngobrol, bisa share ulang konten orang lain cepet banget. Bener banget. Ini bawa dampak gede. Positifnya ya banyak. Kita jadi lebih gampang nyambung sama temen, keluarga yang jauh. Informasi cepet banget nyebarnya. Buat kerjaan juga bisa bantu kayak rekrutmen. Bahkan kadang bantu penegak hukum juga. Tapi negatifnya juga ada kan? Nggak mungkin mulus-mulus aja. Pasti ada, dan ini yang perlu kita waspadai banget. Misalnya pengaruh ke mental kita, kayak jadi gampang iri lihat postingan orang lain. FOMO itu loh, fear of missing out.
atau malah jadi kecanduan. Terus ada cyberbullying. Nah, itu parah sih. Iya. Dan yang lagi rame banget sekarang ya ini, banjir informasi bohong alias hoax sama ujaran kebencian. Plus data pribadi kita di medsos itu kayak harta karun buat orang jahat. Nah, ini nih, hoax. Aduh, rasanya makin hari makin pinter ya yang bikin. Kadang susah banget bedainnya. Gimana sih cara paling efektif buat kita ngenalin hoax? Biar nggak ikut-ikutan nyebar juga? Kuncinya satu sih sebenarnya, sikap kritis. Jangan gampang percaya gitu aja. Kritis gimana tuh maksudnya? Hoax itu seringnya dirancang buat mancing emosi kita. Bikin kita marah banget, atau takut banget, atau malah senengnya kelewatan. Nah, kalau Anda baca berita atau info yang rasanya wah banget, yang bikin emosi langsung naik, stop dulu. Jangan buru-buru share atau komen. Tahan diri dulu ya. Iya, tarik napas dulu. Terus coba cek, ini sumbernya dari mana sih? Siapa yang nulis? Kredibel nggak orang atau medianya? Coba lihat alamat webnya deh, aneh nggak namanya? Kadang suka mirip-mirip situs asli ya. Nah, itu dia. Hati-hati sama yang gitu. Situs resmi pemerintah biasanya belakangnya .go.id, pendidikan.ac.id atau .sc.id. Kalau domainnya gratisan atau namanya aneh, patut curiga. Oke, jadi cek sumber dan alamat web. Terus apa lagi? Coba tanya ke diri sendiri. Ini berita tujuannya apa ya? Kok kayaknya pengen banget bikin saya marah, takut, senang. Ada agenda apa di baliknya? Jangan-jangan saya lagi dipancing nih buat bereaksi atau melakukan sesuatu. Jadi jangan reaktif ya. Harus tenang dan investigasi kecil-kecilan dulu. Tepat. Melatih otot berpikir kritis ini penting banget. Gak cuma soal hoax, tapi buat semua informasi di era digital ini. Oke, cukup jelas nih. Jadi kalau kita rangkum nih ya obrolan kita, intinya kita semua ini sadar atau nggak sadar ninggalin jejak digital. Dan jejak itu ada konsekuensinya. Betul. Terus media sosial ini kayak panggung gede yang bikin jejak dan dampaknya makin kuat. Bisa bagus, bisa juga buruk. Makanya skill paling penting sekarang itu ya kemampuan berpikir kritis tadi. Iya, biar nggak gampang kemakan informasi, apalagi hoax. Dan nggak ikut nyebarin juga, itu penting. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan. Mengingat jejak digital kita ini bisa dibilang abadi ya, dan gampang banget disalahartikan orang lain. Bener juga. Gimana caranya Anda bisa mulai dari sekarang secara proaktif gitu, ngebangun cerita online yang bener-bener nunjukin diri Anda yang Anda inginkan di masa depan. Bukan cuma jadi pantulan tren sesaat, tapi narasi otentik yang memang pengen Anda tinggalin. Coba pikirin deh, jejak digital seperti apa yang Anda mau. Wah, pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Oke deh, terima kasih banyak ya buat obrolannya yang insightful banget hari ini. Sama-sama. Dan buat Anda yang udah nyimak, semoga deep dive kali ini bermanfaat ya. Hati-hati di dunia digital. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.